Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan coba membahas tentang penipuan dengan modus pinjaman online yang sedang viral lewat SMS. Berhubung beberapa hari yang lewat, SMS tersebut masuk ke handphone saya, menawarkan pinjaman 5 juta sampai 500 juta dengan bunga 2% per tahun. Dengan nomor WA 082334327645. Jadi langsung saja kita P. Sini langsung dibalas jumlah pinjaman jaminan deposit sementara yang dianjurkan setiap pinjaman. Jadi di sini pinjaman 5 sampai 10 juta biaya deposit 550.000 sampai 450 sampai 500 juta biaya deposit 4.250.000. Jaminan deposit yang dianjurkan dibayar oleh nasabah hanya bersifat sementara. Jaminan deposit tersebut akan kembali setelah pinjaman sudah cair tanpa ada potongan sepeser pun. Jadi maksudnya kita mengirimkan biaya deposit terlebih dahulu sebelum pinjaman cair. Jadi di sini dia mengirim foto KSP Sejahtera Bersama melayani pinjaman online dan berlaku seluruh wilayah Indonesia. Bunga 2% per tahun. Jadi saya coba balas syaratnya apa aja. Jadi di sini langsung dibalasnya. Cara pengajuan pinjaman, bila berminat pinjam dana silahkan dilengkapi jaminan dan syarat di bawah ini. Fotokopi KTP, kartu keluarga, buku rekening, pengisian formulir, terus pengiriman biaya deposit. Terus sini bla 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 bla. Penjelasan deposit itu adalah biaya admin sementara. Biaya deposit akan dikembalikan setelah pinjamannya cair dana kembali. Jadi logikanya aja. Jadi mana ada pinjaman itu biaya depositnya itu langsung potongan dari pinjaman. Contoh kita pinjam 1 juta yang nyampe sama kita kadang 950.000 ataupun 900.000. Oke. Jadi teman-teman bisa berpikir secara logika. Jadi di sini dibalas. Kalau boleh tahu kantornya beralamat di mana? Jadi dibalas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, Jalan Raya Pajajaran nomor 1 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi saya balas jauh juga Pak. Jadi dia balas KSP Sejahtera Bersama melayani pinjaman berbasis online atau tanpa anggunan dan berlaku di wilayah Indonesia. Bunga 2% per tahun. Alamat bla bla bla. Jadi persyaratan harus saya antar sendiri ke kantor Pak. Jadi saya pura-pura tidak tahu. Jadi dibalas ini sistem online. Jadi dibalas lagi cara pengajuan pinjaman bla 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 bla. Jadi saya pura-pura tidak tahu lagi. Maaf Pak, saya kurang paham. Soalnya biasanya saya minjam ke koperasi harian untuk usaha warung. Jadi biaya depositnya berapa? Ini dibalasnya lagi, perlu kami jelaskan kepada calon nasabah kami bahwa deposit awal itu bukan berupa pembayaran, namun hanya bersifat sementara. Dan deposit awal itu nantinya akan dikembalikan kembali bersama dana pengajuannya. Pinjaman Anda setelah sudah cair ditransfer masuk di rekening yang sudah Anda laporkan di pihak kami. Jadi maksudnya setelah kita transfer biaya depositnya, WA kita akan diblokir dan biaya depositnya keuntungan buat dia. Jadi saya coba balas lagi. Jadi kalau saya pinjam 10 sampai 20 juta, saya harus kirim deposit berapa? Jadi dibalasnya 5 sampai 10 juta deposit 550.000. 15 sampai 25 juta deposit 750.000. Terus saya balas, tapi sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak? Jadi di sini dibilang nama saya namanya Pak Imran. Jadi saya coba untuk mencari informasi. Maaf sebelumnya, saya boleh melihat KTP atau ID card Bapak. Jadi di sini dia mengirim foto SIM yang beralaskan surat Koperasi Sejahtera Bersama. Sini ada KTP sama ID card Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama. Tapi ketahuilah ini hanyalah foto-foto yang disalahgunakan. Jadi mungkin ada korban yang mengirimkan fotokopi KTP jadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon berhati-hati untuk tidak memberikan data pribadi Anda secara terang-terangan kepada orang yang belum tentu kita kenal, karena bisa jadi disalahgunakan. Saya balas, kalau saya langsung datang ke kantor gimana Pak? Katanya silahkan. Oke Pak, berarti kalau saya pinjam 20 juta berarti yang dikirim ke rekening saya 19.250.000 ya Pak, karena dikurangi biaya admin 750.000. Jadi datang balasan cair 1 sampai 2 jam setelah Bapak Ibu transfer depositnya. Jaminan uang kembali jika tidak cair. Gimana mau kembali? WA nanti udah diblokir kok. Cuma nanya ini. Jadi saya balas, iya Pak, saya percaya karena Bapak sudah kirim KTP sama ID card-nya. Dan saya juga amanah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
dana pinjaman tidak bisa dicairkan sebelum deposit diselesaikan. Iyalah, soalnya biaya deposit adalah keuntungan buat Anda untuk menipu orang lain. Jadi setelah biaya deposit kita kirim, maka WA kita akan diblokir secara langsung sama dia, dan bisa jadi uang yang kita transfer akan diambil secara langsung karena takut kita akan melapor ke bank dan bank akan membekukan biaya tabungannya. Jadi duitnya akan langsung diambil dari rekening dia. Jadi berarti saya harus kirim dana depositnya terlebih dahulu ya Pak. Iya, setelah transfer deposit paling lambat 1-2 jam dananya sudah cair. Itu udah lama Pak. Jangankan 1 jam, 5 menit aja nggak nyampe Bapak udah blokir WA aku. Cepat juga ya Pak, berarti kalau saya kirim sekarang pinjamannya akan dikirim 2 jam ke depan. Jadi totalnya saya akan dapat pinjaman berapa Pak? Yang pinjaman 20 juta dan saya kirim deposit 750. Iya, deposit dikembalikan setelah dana pinjamannya sudah masuk. Berarti saya balas, berarti total yang akan dikirim ke rekening saya 20 juta 750 ya Pak. Iya. Ini dikirim persyaratan foto KTP, kakak gini bla 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 bla. Jika sudah siap transfer deposit, silahkan diisi formulir pengajuannya. Begini saja. Jadi saya pura-pura bodoh, tidak tahu. Jadi saya buat ini. Begini saja Pak, kita sama-sama amanah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Bapak bayar saja biaya depositnya 750.000 dan nanti Bapak kirim ke rekening saya 18 juta. Jadi yang 2 jutanya buat Bapak karena sudah membantu saya. Jadi dia sudah mulai naik darah tinggi. Jadi balasnya saya kan sudah bilang kalau dananya tidak bisa dicairkan sebelum deposit diselesaikan. Jadi saya buat mancing-mancing dia emosi. Jadi saya balas, ya Bapak yang dulukan uangnya untuk bayar depositnya, setelah siap Bapak kirim ke saya 18 juta saja. 2 jutanya buat Bapak plus uang deposit yang Bapak dulukan tadi. Sama-sama amanah dan menjunjung tinggi nilai kejujuran atuh Pak. Oh, tidak bisa. Jadi saya balas lagi, Bapak enak loh, cuma 2 jam dapat uang 2 juta. Ini balasnya, kalau nggak mau seperti yang saya bilang Pak, Bu, silahkan cari pinjaman lain. Jadi saya balas, iya terserah Bapak, saya mau bantu Bapak, anggap saja saya bersedekah 2 juta buat Bapak. Jadi nggak dibalasnya, Pak, gimana? Jadi dibalasnya nggak bisa. Jadi besoknya saya balas, mantap. Ini nggak baru, hari ini saya P lagi, P Pak, jadi dibalas, iya. Jadi berhubung saya sudah terlebih dahulu sebelum ngechat dengan penipu ini, saya sudah browser tentang KSP Sejahtera Bersama, bahwa memang banyak penipuan-penipuan mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini saya sudah browser tentang koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama. Ini penipuan pinjaman online yang mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama. Jadi di sini sudah ada keterangan sehubungan dengan makin maraknya aduan yang kami terima lewat email, modus penipuan pinjaman online mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama. Jadi di sini berdasarkan hal tersebut, kami menegaskan bahwa KSP Sejahtera Bersama tidak pernah meminta dana terlebih dahulu untuk calon anggota yang ingin melakukan pinjaman kepada KSP Sejahtera Bersama secara pribadi. Yang kedua, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan dalam kegiatan pinjaman secara online sehubungan dengan adanya tindakan penipuan yang mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama. KSP Sejahtera Bersama juga tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami terkait dugaan usaha penipuan. Di sini ada semua keterangannya. Sini bertanggung jawab. Jadi saya sudah screenshot di sini, bisa kita cek. Sini tertera KSP Sejahtera Bersama tidak pernah meminta dana terlebih dahulu untuk calon anggota yang ingin melakukan pinjaman kepada KSP Sejahtera Bersama secara pribadi. Dihimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam kegiatan pinjaman secara online sehubungan dengan adanya tindakan penipuan yang mengatasnamakan KSP Sejahtera Bersama. Ini sini semua ada. Di sini saya kirim, saya buat pertanyaan, bisakah Bapak jelaskan tentang poin 1 itu? Setelah dia baca, setelah dia cek, langsung diblokir. Jadi begitulah penipuan yang sekarang marak terjadi. Penipuan berbasis online mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dalam melakukan transaksi kepada orang-orang yang tidak dikenal. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.